Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulita Damayanti, NPM 50274 dari kelas 2B Program Studi PGSD. MK Pendidikan Karakter dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Dari judul yang saya sebutkan di atas dapat disimpulkan ada 4 materi, yaitu yang pertama kurikulum dan pendidikan karakter, yang kedua desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter, yang ketiga membangun pembelajaran berbasis karakter, dan yang keempat strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Baiklah, pada poin yang pertama yaitu kurikulum dan pendidikan karakter. Apa sih kurikulum pendidikan karakter? Yaitu kurikulum adalah nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sekaligus keterampilan dan pengetahuan akademis sebagai agenda utama sekolah. Mengajarkan nilai melalui kurikulum adalah A. Kurikulum sebagai pendidikan moral, B. Memilih materi yang baik, C. Memilih strategi mengajar yang efektif, D. Literatur sebagai bahan baku dari kelas etika, E. Anak-anak sebagai ahli sejarah, F. Program yang dipublikasikan. Pendidikan karakter adalah pendidikan sepanjang hayat sebagai proses perkembangan ke arah manusia ka'afa. Pendidikan karakter memerlukan keteladanan dan sentuhan melalui sejak dini sampai dewasa. Pendidikan karakter harus menjadi sebuah gerakan moral yang bersifat holistik, melibatkan berbagai pihak dan jalur, dan berlangsung dalam setting kehidupan alamiah. Itu masuk ke materi yang kedua, yaitu desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Sistem pembelajaran merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen pembelajaran yang saling berinteraksi, interaksi dan interdependensi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Asumsi-asumsi yang perlu diperhatikan dalam mendesain sistem pembelajaran sebagai berikut. A. Desain sistem pembelajaran didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seorang belajar. Yang ke B. Desain sistem pembelajaran diarahkan kepada peserta didik secara individual dan kelompok. Yang ke C. Hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan pengiring. Yang ke D. Sasaran terakhir desain sistem pembelajaran adalah memudahkan belajar. Yang ke E. Desain sistem pembelajaran mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar. Dan yang terakhir F, inti desain sistem pembelajaran adalah penetapan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau metode, media, skenario sumber belajar, sistem penilaian yang optimal untuk mencapai tujuan yang tetap ditetapkan. Masuk ke materi yang ketiga. Yaitu membangun pembelajaran berbasis karakter. Pelaksanaan kurikulum berbasis karakter adalah proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah analisis SK atau KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan penyimpanan bahan ajar berkarakter. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. Materi yang keempat yaitu strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter.
Adapun strategi pembelajaran karakter adalah sebagai berikut. 1. Inkulkasi adalah nilai-nilai hidup manusia yang sungguh-sungguh dilaksanakan bukan karena sekedar kebiasaan, tetapi berdasarkan pemahaman dan kesadaran diri untuk menjadi baik. Yang kedua, strategi pembinaan. Strategi pembinaan adalah untuk menjadikan seseorang anak didik yang memiliki karakter atau akhlak yang baik. Diperlukan pembinaan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketiga, strategi keteladanan. Strategi ini dilakukan oleh guru, lebih tepat digunakan dalam pendidikan karakter. Keempat, strategi pengembangan adalah dapat mengamalkan nilai-nilai yang dianut sehingga berperilaku konstruktif dan bermoral dalam masyarakat. Yang kelima, strategi fasilitasi adalah memberikan kesempatan kepada subjek didik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek didik adalah pelaksanaan metode fasilitas membawa dampak positif dan perkembangan kepribadian. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.